Alhamdulillah, terima kasih sudah pagi hari ini masih semangat belajar. Sudah bergabung di kelas yang akan menarik ini. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan program Sapa Duta Rumah Belajar narasumber yang hebat ini. Jauh-jauh dari daerah-daerah transmigran ini melawan sulitnya koneksi tapi tetap semangat di pagi ini sudah standby. Mungkin dari tadi malam sampai jam 2 ya Bu ya. Jam 3 Pak. Insya Allah tetap semangat. Tetap semangat walaupun mengalami berbagai kendala tapi tetap semangat. Kita beri apresiasi yang masih bersedia bergabung dan menyumbangkan ilmunya untuk dibagi kepada adik-adik semua di pagi ini. Nah, sebelum memulai, adik-adik jangan khawatir. Jadi adik-adik masih bisa berpartisipasi di kelas ini. Di sini ada fasilitas chat, jadi adik-adik bisa lewat chat bertanya, ataupun nanti mengacungkan tangan, nanti akan dibuka mikrofonnya sehingga bisa berdialog langsung kepada Ibu Kartina. Nah, topik kita di pagi ini kita akan membahas tentang puisi. Ini pelajaran menarik ini puisi ya. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, tanpa panjang lebar lagi adik-adik, tolong simak, tolong dijaga ketertiban. Silakan pertanyaan. Ibu Karina dan tempat, silakan Ibu mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Kartina. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Sungai Raya. Nah, di sekolah saya di sana kalau dari segi akses internet memang agak sulit karena daerah saya adalah daerah transmigrasi. Tapi itu semua tidak menyurutkan kita untuk tetap belajar. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara supaya kita bisa belajar secara online. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya langsung saja materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai puisi. Nah, pasti adik-adik sudah biasa melihat para penyair-penyair. Nah, yang ada atau yang tampil di layar di sini kita bisa melihat. Semoga adik-adik atau anak-anak sahabat rumah belajar mengenal siapa yang ada di layar tersebut. Nah, ini merupakan W.S. Rendra. Tentu karya-karyanya sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Karya yang terkenal itu Aku karya Hairi Anwar itu ya. Nah, W.S. Rendra banyak sekali karya-karyanya. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan adalah siswa dapat mengidentifikasi suasana, tema, makna beberapa puisi. Jadi ada suasana, tema, dan makna. Kemudian setelah itu siswa dapat menganalisis unsur yang membangun puisi. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya batasi pada diksi dalam puisi dulu. Nah, baiklah kita akan lihat. Mungkin di sini ada beberapa puisi yang sudah saya siapkan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu puisi. Nah, banyak pendapat yang menjelaskan pengertian puisi. Nah, Ibu di sini mengambil menurut pendapat H.B. Yasin. Nah, ini ada gambar H.B. Yasin ya. Jadi kadang kita mengenal para pengarang buku atau penyair, tapi kita tidak tahu orangnya. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita ingin melihat siapa penyair-penyair itu ya tinggal membuka di Google saja udah langsung tampil foto-fotonya. Di sini ada H.B. Yasin. Menurut H.B. Yasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Jadi di sini kalau menurut H.B. Yasin, karya sastra itu diucapkan dengan sebuah perasaan. Jadi kadang puisi akan menarik itu kalau kita membacanya dengan suatu perasaan sehingga orang yang mendengarnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Nah, menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa
dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna, kiasan atau imajinatif. Jadi dalam arti puisi di sini bukan seperti prosa. Prosa itu seperti narasi ya, dari dalam cerita, cerpen, yang termasuk prosa kan cerpen, atau novel, itu kan biasa bahasanya merupakan suatu cerita. Nah, kalau dalam puisi atau puisi di sini kata-katanya padat. Jadi dalam arti tidak, misalnya saya pergi ke pasar tidak menggunakan kata menggunakan. Jadi padat, kemudian biasa berirama. Nah, kemudian makna kias. Jadi kalau makna kias di sini dalam suatu puisi bukan makna yang sebenarnya. Jadi kalau kita menyebut kata bunga, makna yang sebenarnya atau makna denotatifnya adalah bunga itu yang seperti kalian lihat mungkin di halaman, tapi bisa saja kalau dalam karya puisi bunga di sini mengartikan seorang wanita yang cantik dan seterusnya. Nah, itu merupakan makna kiasan atau makna imajinatif. Kadang juga biasa dalam suatu puisi kita bisa menginterpretasikannya berbeda-beda. Jadi tidak mesti seperti dalam pelajaran kan, kalau dalam seperti ilmu pasti 1 + 1 tetap 2 ya. Tapi kalau dalam puisi bisa saja kita menginterpretasikannya berbeda-beda. Nah, setelah kita melihat pengertian puisi, nah di sini kita akan melihat sesuai dengan tujuannya tadi, suasana. Suatu puisi itu ada suasana yang terasa. Jadi suasana itu apa? Jadi suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca atau keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, setelah kita membaca puisi atau setelah kita mendengarkan puisi, kadang muncul suasana yang kita rasakan. Apakah puisi itu tentang kesedihan, jadi suasana yang kita rasakan suasana sedih, atau suasana marah, atau bersemangat, atau suasana sukacita, bergembira, itu suasana yang kita rasakan pada saat kita membaca suatu puisi, atau mendengar orang membacakan puisi tersebut. Nah, yang berikutnya setelah suasana, nah, kita melihat dulu bagaimana suasana puisi. Nah, saya tampilkan salah satu contoh puisi. Aku Ingin. Ini karya Supardi Djoko Damono. Nah, apabila adik-adik membaca puisi ini dengan penghayatan atau membaca teks saja. Jadi kalau puisi yang adalah kita membacakannya. Nah, kalau kita lihat coba kalau mungkin nanti adik-adik membaca di sini sebenarnya kalau untuk pembelajaran ini diharapkan itu siswa juga bisa membacakan puisi, tapi karena kita melalui Pikon ini kita lebih ke materi dulu. Nah, di sini kalau kita baca, bagaimana suasana ini kalau kita baca dengan hikmah ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikan api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, mungkin kalau kita membacakannya agak serius ya, mungkin Ibu tadi membacakan ini biasa kalau para siswa untuk membacakan puisi biasa lebih ini lagi ya. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira suasana apa yang dirasakan kalau kita membaca Aku Ingin karya Supardi Djoko. Nah, di sini sepertinya suasananya romantis ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, berarti kan suasananya sangat romantis. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikan abu. Nah, di sini berarti dia ikhlas dalam arti saking mencintainya, dia bisa mengatakan kayu kepada api menjadikannya abu. Berarti sesuatu kayu kepada api, kayu memberikan jadi api itu menjadi abu, itu menunjukkan saking mencintainya, bisa mencintai ini sepertinya ya, menurut Supardi Djoko Damono ini sepertinya seorang suami mencintai istrinya, jadi saking cintanya, apapun itu dia akan lakukan, walaupun awalnya kayu jadi abu, jadi itu berarti dia demi dalam arti api, dengan adanya api dia menjadi abu, berarti dia ikhlas. Dan demikian juga awan
menjadi hujan, berarti jadi awannya sudah tidak ada menjadi hujan. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang apa? Kalau menurut Supardi Djoko ini makna suasananya itu suasana yang betul-betul suasana mencintai yang sangat lah ya. Nah, ini kalau dari segi suasana. Nah, suasana dalam puisi itu macam-macam ya. Nah, kemudian kita yang berikutnya sekarang menentukan tema puisi. Nah, untuk tema puisi dalam suatu puisi itu ada tema. Apa itu tema? Tema itu ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Jadi kalau tema dalam puisi berarti ide yang mendasari sebuah puisi. Nah, tema puisi itu inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, di sini tema suatu puisi biasa bisa kita lihat dari pemakaian kata-kata inti yang digunakan penyair dalam puisi tersebut. Nah, kita coba melihat salah satu puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, di sini kalau kita perhatikan temanya dari awal yang menunjukkan Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Nah, kalau kita perhatikan dari kata-kata puisi Hairil Anwar ini, kita melihat temanya tentang keagamaan atau religius. Jadi tema itu kan bisa tentang sosial, kemudian bisa tentang estetika atau tentang keagamaan. Nah, di sini udah jelas nampak sekali dari kata-katanya banyak menyebutkan Tuhanku, kemudian cahayamu, mu di sini karena menunjukkan menyebutkan Allah Tuhan, berarti dia menggunakan huruf besar. Nah, di sini sudah jelas sekali tema dari puisi Hairil Anwar ini tentang keagamaan atau religius. Nah, untuk tema suatu puisi. Kemudian yang ketiga, nah, bagaimana cara memahami makna suatu puisi. Nah, makna puisi mempunyai pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi makna itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, setiap puisi biasanya tentu ada apa yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan kita perhatikan, kita langsung saja ya, Dek, kita langsung saja kita perhatikan di sini contoh makna puisi Aku Ingin ya. Nah, di sini seseorang tanya pada kekasihnya, nah kemudian bukan dengan janji atau harta benda, ia akan membuktikan cintanya dengan kerelaan berkorban jiwa dan raga. Nah, ini tadi puisi yang Aku Ingin, karya Supardi Djoko Damono. Nah, di sini puisinya ini menunjukkan tema yang ingin disampaikan adalah seseorang yang ingin membuktikan cintanya pada kekasihnya dengan bukti, bukan dengan janji atau harta benda. Dia akan membuktikan cintanya dengan kerelaan berkorban jiwa dan raga. Di mana letak kerelaan berkorban jiwa dan raganya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, tadi saya sampaikan kayu kepada api yang menjadikannya asu. Kemudian awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi dia rela berkorban demi kekasihnya. Nah, kemudian setelah kita melihat dari makna puisi, kita langsung melihat seperti mana doa tadi ya, makna puisi doa. Nah, untuk makna puisi doa, yaitu manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Nah, seperti kita alami sekarang ya, dalam kondisi virus corona. Nah, adik-adik, sahabat rumah belajar, kita selalu apapun yang kita alami, kita selalu bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Berarti itu kan menunjukkan kita selalu bersyukur baik dalam suka maupun duka. Nah, demikian juga kalau kita lihat contoh doa, puisi doa tadi yang dikarang oleh Hairil Anwar, dan di sini kan dia menunjukkan selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun ya. Demikian juga kita sekarang ini juga sama ya. Jadi kita harus selalu berdoa, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk sementara ini? Jadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana makna puisi, kemudian
bagaimana makna yang ada dalam puisi tersebut, memahami maknanya, kemudian tema dalam puisi tersebut. Bagaimana Pak Irfana? Terlalu cepatkah saya bicaranya nih? Terima kasih sudah menyampaikan materinya dengan baik sekali. Nah, para peserta, kakak adik, adik-adik ya, atau bapak ibu yang mengikuti, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat, nanti kami akan bantu. Sebenarnya masih ada sedikit lagi nih mengenai unsur yang membangun puisi. Boleh, silakan Bu. Lanjut ya Pak ya. Nah, dalam suatu puisi sama dengan cerpen itu ada unsur yang membangun puisi tersebut. Jadi unsur yang membangun di sini maksudnya puisi itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membangunnya. Berarti ibaratnya kalau tubuh kita tidak mungkin ada diri kita kalau tidak ada anggota tubuh. Jadi dalam puisi juga sama. Jadi dalam suatu puisi itu ada unsur yang membangun puisi. Nah, unsur-unsur yang membangun puisi di sini diantaranya adalah diksi. Jadi diksi, kemudian imaginasinya, kemudian ada kata-kata konkretnya, kemudian menjelaskan rimanya. Nah, untuk menganalisis diksi suatu dalam puisi, itu apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Nah, dalam suatu puisi ada kata-kata. Nah, kata-kata dalam puisi tersebut tentu pilihan katanya sudah dipilih sedemikian rupa oleh penyair, sehingga akan menarik. Nah, kalau misal kita menyebutkan tadi sebagai contoh kata wanita cantik, jadi dalam puisi biasa diungkapkan misalnya dengan bunga atau kembang. Nah, kemudian di sini kalau dalam puisi penyair dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis. Jadi estetis itu keindahan. Jadi kalau suatu puisi menimbulkan efek atau pilihan katanya itu indah, mungkin akan berkesan. Ya. Jadi ibaratnya tidak biasa-biasa saja. Nah, kemudian diksi itu antaranya makna. Jadi suatu kata tadi yang saya katakan bunga itu mempunyai makna. Makna di sini artinya makna kias. Jadi makna kias itu makna yang bukan sebenarnya. Jadi seperti bunga tadi itu bukan makna sebenarnya bunga yang ada di halaman rumah. Kalau berdasarkan kamus, makna bunga itu namanya makna denotasi. Jadi makna yang sebenarnya. Tetapi kalau misalnya bunga diartikan wanita cantik, maka artinya merupakan makna kias, jadi bukan makna yang sebenarnya. Nah, kemudian selain makna kias, nah coba kita lihat. Nah, makna kias, makna yang mengandung pengandaian atau makna kias memiliki arti tidak sebenarnya. Tadi saya katakan ada makna kias atau ada makna kias ini biasa juga diistilahkan itu makna konotasi ya, atau makna yang sebenarnya makna denotasi. Nah, kalau dalam puisi rata-rata pengarang atau penyair, kalau puisi penyair ya, kalau pengarang itu lebih ke cerpen, nah itu banyak menggunakan makna kias. Nah, kalau misalnya dalam bahasa ilmiah itu tidak boleh kita menggunakan makna kias karena nanti maknanya menjadi ganda, jadi lebih baik menggunakan makna yang sebenarnya. Makna berdasarkan kamus kalau dalam karya-karya puisi. Tapi kalau dalam puisi kita menggunakan makna kias. Jadi orang mengartikan suatu makna kias juga interpretasinya boleh beda-beda. Jadi tidak salah sebenarnya kalau kita dalam menjawab soal siswa menjawab, menurut saya makna kiasnya ini sebenarnya tidak salah ya, tapi biasa ada yang mendekati kias yang mana yang diinginkan oleh penyair ya. Nah, kemudian yang berikut ini saya beri contoh aku. Nah, saya rasa sahabat rumah belajar sudah tidak asing lagi kalau aku itu karya siapa, udah familiar sekali kita dengan kata-kata itu. Dengan kalau ada yang tidak tahu aku mungkin, waduh aku kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga Pak Irfana misalnya ya. Tidak juga kau. Nah, itu sudah tidak asing lagi karyanya siapa. Nah, untuk aku di sini ya kita bisa melihat ada di kutipan di puisi aku itu
aku ini binatang jalang. Binatang jalang ini bukan maksudnya kalau makna denotasi atau makna berdasarkan kamus, makna yang sebenarnya binatang jalang itu ya binatang yang jalang dalam arti binatangnya yang ini mana sebenarnya. Tapi di sini adalah orang yang bersikap yang selalu bersikap memberontak. Jadi di sini kalau karya Hadiat Nawar ini mengapa dia seperti itu? Itu dia memang membuatnya pada masa perjuangan ya dari kumpulan terbuang jadi seperti yang tidak dihiraukan gitu ya. Nah, ini contoh diksi pemilihan kata. Nah, kita lihat yang berikutnya, diksi muncul karena adanya lambang atau simbol. Nah, simbol di sini penggantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Jadi sebagai contoh simbol, kalau kita kadang menyebut amplop, apakah itu termasuk simbol? Bisa. Nah, udah nerima amplop. Nah, istilah amplop di sini kadang kalau istilah yang sebenarnya denotasi itu amplop dalam arti bisa amplop kertas biasa untuk surat segala macam. Tapi pengertian lambang amplop di sini bisa diartikan yang lain. Atau contoh yang lain lagi kalau lambang misalnya matahari kita biasa suka melambangkan dengan apa itu kalau matahari? Raja siang, ya raja siang. Nah, di sini saya berikan contoh surat kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Rendra. Di sini ada kata kandang. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan menemui jodoh. Dia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Nah, kira-kira kandang ini maknanya di sini lambang atau simbolnya kandang ini apa kira-kira sahabat rumah belajar? Nah, bukan kandang yang di belakang rumah kita itu ya, kandang di sini makna simbolnya bisa merupakan rumah ya di rumah. Nah, nanti untuk jelasnya bisa dibuka di internet tuh. Kira-kira karya W.S. Rendra surat kepada Bunda untuk calon menantunya itu lebih panjang ini ya puisinya. Nah, cuma Ibu mencontohkan yang termasuk contoh lambang atau simbol. Nah, kemudian yang berikutnya muncul karena adanya persamaan bunyi. Nah, persamaan bunyi atau rima. Rima di sini pemilihan kata dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain. Mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai bunyi yang harmonis. Jadi kadang kita biasa contoh lah ya, kalau kita berbicara ada sesuatu misalnya, ada ular melingkar, kesannya biasa saja ya, tapi mungkin karena rimanya ular melingkar di pagar, jadi kesannya RRR, jadi kesannya menarik. Jadi di sini contoh karya Hadiat Anwar ini bisa kita lihat, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Nah di sini nampak ya rima ya, kan adik-adik seluruh Indonesia. Di sini ada rimaku, ngu, ngu. Nah di sini rimanya terakhir. Kadang juga kita biasa bisa membuat rima dalam bentuk kata di awal. Nah, bagaimanapun kau hadir, bagaimanapun kau tidak hadir. Nah, berarti kan ada bagaimana kalau dibuat bagaimana itu menunjukkan rima. Jadi rima bunyi bisa bunyi dalam bentuk repetisi berulang-ulang atau seperti ini dalam bentuk huruf ya. Tuhanku, termangu, namamu, berarti uu. Jadi itu menunjukkan rima atau persamaan bunyi. Jadi itu biasa puisi akan menarik kalau ada rimanya. Yang berikutnya setelah persamaan bunyi, ya sudah selesai nih panah. Jadi mungkin saya ulangi lagi. Jadi diksi itu muncul karena ada 3 hal ini ya, makna kias, kemudian lambang atau simbol, kemudian persamaan bunyi atau rima. Nah kalau diksi ini sudah terpilih seperti ini baru diksi ya. Masih ada lagi yang lain-lain. Nah, ya Pak Irpana untuk sementara itu dulu. Terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu, Kakak adik, adik-adik yang sedang menyimak, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di chat ataupun klik tombol tangan ya, nanti kita akan bantu. Ada yang ingin bertanya adik-adik? Nah, Bu Kartina.
Iya, Pak. Nah, menurut Ibu, puisi itu di zaman sekarang ini gimana Bu perkembangannya? Nah, sebenarnya puisi yang saya jelaskan ini kan puisi secara umum, ada puisi kontemporer ya. Jadi kalau menurut perkembangan puisi, puisi yang sering sekarang tidak apa ya, tidak dimakan zaman ya, dalam arti selalu berkembang itu sebenarnya puisi lama, Pak. Puisi lama itu contohnya pantun. Nah, kalau pantun itu selalu digunakan masyarakat. Hanya mungkin kalau puisi-puisi yang seperti kontemporer itu atau puisi-puisi yang biasa, puisi baru lah ya, lebih ke puisi baru, itu biasanya sering digunakan dalam acara-acara biasanya. Jadi kalau di zaman sekarang yang tidak hilang, kalau saya perhatikan itu puisi lama, Pak. Contohnya pantun. Jadi pantun termasuk puisi lama. Nah, pantun kan itu kan rimanya jelas itu karena bersaja AB-AB kan. Jadi satu lagi gurindam, cuma yang paling sering pantun, Pak. Jadi kalau dari segi zaman sekarang dinilai masih tetap eksis pantun itu. Dan itu masuk puisi. Cuma kalau yang biasa, paling kita biasa melihat orang menggunakannya dalam acara-acara. Seperti W.S. Rendra itu kan sering menampilkan puisi-puisinya ya. Kalau kita biasa ada perasaan senang atau apa, kalau kita buat dalam bentuk puisi biasa lebih puitis biasanya kan. Itu Pak. Baru tahu saya Bu, Pak. Iya, menarik juga berarti. Gimana Pak? Ya, ternyata pantun termasuk puisi Bu. Iya, pantun itu termasuk puisi lama Pak. Jadi kalau di tempat orang Melayu ya, tempat saya kan banyak yang Melayu juga, itu kalau acara kawinan lamaran itu pantun tidak pernah tidak, itu kita pun acara biasa sering menggunakan pantun. Itu puisi lama tapi ya. Kalau puisi lama kan terikat dengan baris Pak. Kalau puisi sekarang, apalagi disebut puisi kontemporer, itu tidak terikat dengan baris, Pak. Itu bebas. Kita mau membuat puisi dengan kata saja bisa. Kamu pergi, apa itu maksudnya? Tahu, kamu pergi ya, itu bisa saja suatu puisi. Itu contohnya untuk corona itu. Jadi kamu pergi. Jadi kalau puisi kontemporer, Pak ya, puisi kontemporer itu bisa saja dengan menggunakan lambang-lambang bisa. Tapi kalau sekarang pantun itu sangat-sangat masih dipakai ya. Ini ada pertanyaan ini Bu. Saya coba ya, tolong Mas Hafiz. Mas Hafiz. Iya, Pak. Ada nama Joy di situ. Join. Ya, Joy.NA. Coba di unmute. Oke, sudah silakan. Selamat pagi Joy. Coba selamat pagi Joy. Silakan bertanya langsung Joy. Ya, selamat pagi. Silakan bertanya Joy. Ibu, untuk penulisan puisi itu sendiri, apakah diperbolehkan memiliki lebih dari satu suasana dalam puisi? Halo. Halo? Ya, jadi bagaimana suasananya? Lebih dari satu dalam sebuah puisi itu apakah diperbolehkan, Bu? Puisi ini kan sifatnya imajinatif penyair ya. Jadi tidak ada bakunya. Maksudnya begini, harus begini. Cuma kalau puisi lama itu kan ada syarat-syaratnya ya. Tapi kalau misalnya buat puisi ada suasana. Tapi dalam satu puisi biasanya walaupun ada suasananya senang, sedih, tapi nanti ada secara umum biasanya. Sampai akhir apakah dia secara atau senang. Tapi kalau menurut Ibu ya, dalam membuat puisi itu tidak ada dalam arti harus satu suasana. Bisa saja bercampur-campur suasana yang mungkin saja pada saat bait pertama kita merasa senang, atau bait kedua kita merasa sedih, bisa saja. Tapi biasanya secara umum kita bisa kalau hubungan dengan soal ya, biasa kalau mengeluarkan soal itu biasa diambil berapa bait saja, menunjukkan suasana apa ini, nah kan gitu biasanya. Tapi kalau secara umum kita lihat yang paling dominan suasananya apa. Oh Itu iya. Ya. Dari mana nih? Dari sekolah SMA N2 Palangkaraya. Ya, alhamdulillah. Kalimantan ya, Ibu Kalimantan Ya. Barat. Oh iya.
kita tetap. Ya, makasih ya Bu jawabannya. Ya, selamat belajar. Sudah itu aja. Terima kasih Mas Joy ya sudah bersedia mampir Ya. ya, mengikuti. Mas Hafiz di mute. Boleh lebih dari satu suasana ya Bu ya di Boleh. Iya. Kalau puisi ini kan tidak ada dalam arti harus begini, Pak. Sebagai contoh saja, kita menginterpretasikan suatu puisi saja boleh beda-beda. Karena kan, tapi yang mungkin lebih tahu apa maksud dari puisi itu adalah penyairnya, penyairnya. Tapi kalau kita menginterpretasikannya menurut kita beda, juga tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau dalam soal, biasanya jawaban itu yang mana yang lebih mendekati, kan gitu ya. Memang kadang kalau misalnya kita dalam membuat soal puisi, jawabannya agak ragu dalam arti membingungkan siswa. Karena biasa kalau suatu puisi, menurut saya interpretasinya ini, artinya ini. Kadang juga anak tidak bisa disalahkan karena memang interpretasi suatu puisi itu bisa berbeda-beda. Nah, tergantung dari orang yang merasakan puisi itu kan. Nah, tapi kalau seperti ilmu pasti kan 2 tambah 2 ya pasti 4 ya Pak ya. Ini kalau menurut saya. Jadi makanya ada pengarang yang mengatakan suatu puisi itu akan lebih baik apabila interpretasinya makin banyak. Itu ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Tapi kalau dalam soal ujian biasanya udah ada pilihan yang mendekati dan yang tepat lah menurut tampilan puisi tersebut. Jadi kalau gitu Bu, dalam membuat sebuah puisi itu perasaan itu berperan penting ya Bu ya. Ada tips-tipsnya Bu buat Gimana? adik-adik. Gimana Pak? Tips dalam membuat puisi Bu? Oh, tips dalam membuat puisi. Kalau menurut saya, kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang? Pada saat kita merasakan sedih ya, kita merasakan sedih. Nah, coba cari kata-kata diksinya yang arah ke sedih misalnya. Bisa saja tip dalam membuat puisi ini dalam arti kita memang harus memahami diksi-diksi yang tepat dulu ya. Jadi kalau tadi saya katakan, saya tidak ada membuat contoh puisi ini ya. Saya ada beberapa di Facebook saya itu saya suka juga membuat puisi, mengungkapkan rasa, misalnya contoh, wah, sebentar lagi saya akan meninggal misalnya ya. Tapi kita tidak mengatakan kita akan meninggal atau akan umur kita udah tua gitu ya. Nah, kita tidak mengatakan umur kita, tapi dengan kata-kata yang ibaratnya menggunakan diksi. Senja, senja itu berarti kan batas senjaku telah tiba. Nah, itu menunjukkan kan batas senjaku telah tiba menunjukkan saya udah hampir tua, udah tua ini. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Matahari hampir tenggelam. Matahari hampir tenggelam itu kan sudah juga menunjukkan simbol. Jadi kalau kita tip dalam membuat puisi, apa yang kita rasakan sekarang? Nah, setelah itu kalau kita mau melihat lagi, usahakan diksinya yang menarik tadi saya katakan. Jadi kalau tadi saya contohkannya ular melingkar, seperti anak saya pernah mengatakan ular melingkar di pagar, kesannya jadi menarik. Melingkar di, jadi rimnya itu sama. Jadi tipnya kalau menurut saya yang pertama yang Bapak rasakan apa dulu. Biasa kalau udah kita merasakan sesuatu itu kata-katanya timbul saja dengan sendirinya. Biasanya seperti itu yang saya alami. Ya, berarti memang kamus itu harus kita pikirkan ya Bu ya. Gimana Pak? Makna diksi. Jadi yang penting justru kita harus mengidentifikasi diksi-diksinya ya Bu ya. Berarti yang kamus ya Bu ya. Ya, tapi kalau untuk membuat puisi itu yang saya alami selama ini, kita memang mengerti dulu diksi kata-kata yang menarik tadi Pak ya. Kita usahakan misalnya kata-kata yang di akhir sama hurufnya, misalnya atau suku katanya, sehingga kesannya akan menarik. Tapi memang kalau untuk puisi feeling Pak, kalau perasaan merasa sedih misalnya, itu kata-kata itu bisa langsung muncul sendiri, biasanya seperti itu. Kalau tidak ada feeling, kadang mau mengungkapkan susah juga kadang. Feeling sedih itu gimana rasanya sedih, kalau udah kita betul-betul sedih, itu seperti air mata keluar sendiri itu kalau sedih kan tidak bisa dibuat-buat.
Nah, kalau di remaja mungkin kebanyakan untuk apa menyukai seseorang gitu ya Bu ya, puisinya mungkin bisa ditulis. Ya, gimana Pak? Ya, kalau untuk remaja biasanya justru banyak digunakan untuk perasaan senangnya ya Bu ya, menyukai seseorang. Iya, Ya, perasaan senang. Ini kan lagi ada virus corona misalnya kan, sebagai contoh tuh ada tuh di WA tuh saya lihat, saking ininya kadang banyak pantun biasanya Pak, emang pantunnya kadang pemilihan rimanya juga udah tahu rumusnya kan, api-api kan. Nah kalau misal remaja, tergantung juga, biasa juga suka membuat puisi yang romantis ya. Biasa memang kalau membuat puisi tergantung lagi kembali ke latar, jadi faktor ekstern orang itu. Kalau seperti saya, mungkin saya tidak buat yang romantis kali karena udah tua mungkin. Nah, kalau anak-anak SMA, biasa dia lebih suka yang romantis-romantis karena memang masanya. Jadi makanya kalau suatu puisi itu hadir, itu juga tergantung masa kapan puisi itu ada. Seorang ibu-ibu mungkin dia akan membuat puisi yang lebih ke latar belakang ibu-ibunya. Kalau anak-anak ya romantis, atau kalau dia putus cinta atau apa kan gitu ya. ya. Nah, kalau di internet banyak remaja yang juga bikin puisi-puisi menarik gitu Bu ya. Ada yang Gimana? di internet situ banyak puisi-puisi juga ya Bu ya, karya anak-anak remaja itu biasanya. Iya. Karena kalau di FLS 2N itu kan ada lomba membuat puisi dan membaca puisi, Pak. Oh, oke. Jadi kementerian itu puisi itu tidak pernah hilang, dalam arti tiap kegiatan festival lomba seni itu setiap tahun ada membuat puisi dan cipta puisi dan pembacaan puisi itu setiap tahun selalu dilombakan dari SD sampai tingkat SMA. Berarti pemerintah atau kementerian selalu mengajak anak-anak yang punya daya imajinasi, yang punya apa dalam arti menciptakan puisi gitu ya. Kalau untuk yang tadi pantun itu juga selalu diterapkan itu. Yes. Cuma ini Ibu tidak siapkan pantun ini sebenarnya tadi udah mau siapkan. Nah, saya anak-anak remaja paling menyukai puisi ataupun pantun. Ada tipsnya Bu? Iya Pak, tip. Supaya para remaja menyukai pantun, ada tipsnya dari Ibu? Oh tipnya ya. Ya, kalau misal supaya anak-anak gemar itu salah satunya ya, salah satu kita ngikutkan anak-anak lomba. Itu kan tip anak-anak jadi menyenangi puisi. Kemudian ya ajang-ajang kegiatan atau ajang apa, mungkin anak-anak disuruh untuk menampilkan karya-karyanya. Mungkin kalau di sekolah kita bisa apa mengadakan lomba tadi ya. Itu kan tips supaya anak-anak jadi gemar gitu. Itu tadi secara di sekolah, kemudian kan bisa di nasional juga kan. Nah, atau mungkin kementerian juga mungkin setelah materi ini mungkin mau ada lomba membuat puisi kan. Nah, ya itu kan juga salah satu tip anak jadi tertarik untuk membuat puisi. Itu yang ibaratnya segala sesuatu itu yang biasa kalau ada reward kan biasa menambah semangat gitu ya. Ya. Nah Bu, dalam lomba-lomba puisi tadi, biasanya itu juri akan memilih puisi yang terbaik itu berdasarkan apa Bu? Nah, penilaian puisi ini kan, nah ini tadi ya, penilaian puisi ini kan biasanya dia dilihat dari segi itu tadi Pak. Nah, yang digunakan makna simbolnya, diksinya tadi ya. Mungkin tema yang dibuatnya tentang apa biasanya. Kata-kata diksi yang digunakan, rimanya, kemudian simbolnya, biasa kriterianya dari sana Pak. Nah, kemudian biasa dalam puisi itu penilaiannya dilihat dari segi apa ya, arti. Kalau untuk lomba FLS itu saya perhatikan temanya udah ditentukan biasanya tentang apa, misalnya keragaman kah atau persatuan. Nah, di situ biasa dilihat. Hanya memang kalau puisi kan penilaiannya lebih bisa subjektif ya Pak ya. Kalau menurut juri ini lebih bagus, tapi kriterianya tetap ada Pak.
diksinya, penggunaan diksi tadi arima, kemudian makna simbolnya, tema yang ditentukan oleh lomba itu biasanya masuk enggak kira-kira. Nah, seperti itu biasa kriterianya. Walaupun memang tidak seperti permainan poli kan nampak itu yang menang kalahnya. Kalau puisi ini kan tergantung dewan juri lagi, lebih subjektif lah ya, tapi kriterianya tetap ada. Karena kalau dalam lomba setahu saya FLS itu dan membuat puisi di ruangan itu juga tidak bisa di karantina, tidak bisa melihat yang lain-lain. Mereka buat langsung di situ. Jadi memang imajinasi anak langsung di situ nuliskan, menuangkannya. Imajinasi dan ini juga harus sangat ya, harus dilatih ya Bu. Iya. Makna-makna kiasnya, makna simbolnya itu ya. Satu lagi biasanya dalam puisi juga sering ada majas ya. Majas itu gaya bahasa. Jadi ibaratnya kalau kita membuat gaya bahasa personifikasi, biasa sering itu gaya bahasa personifikasi, ibaratnya benda mati seolah-olah hidup. Jadi kalau misalnya kita membuat angin membelai rambutku kan agak ada gaya bahasanya, angin membelai rambutku. Jadi kalau misalnya mengusap rambutku kan biasa saja rasanya, dengan tanganmu yang lembut biasa saja. Tapi kalau kita mengatakan angin membelai rambutku, nah bisikan sesuatu di telingaku, jadi itu kesannya ada majasnya. Jadi memilih kata-kata yang bermajas atau perumpamaan gitu ya. Matahari memberikan semangatnya gitu ya. Iya. Jadi pagi ini kami telah membahas tentang puisi, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, jika adik-adik ada pertanyaan tentang puisi, silakan ditanyakan di chat, nanti akan dijawab oleh Ibu Kartina sebagai narasumber kita di pagi ini. Coba, Mas Hafiz. Mas Hafiz. Nah, coba Rosa Febiola. Rosa Febiola. Rosa Febiola. Febiola. Rosa. Rosa Febiola bersiap ya. Untuk saat ini mic-nya sudah terbuka, Pak. Halo pagi Rosa. Nah, silakan bertanya langsung pada Ibu Kartina. Halo Mbak Rosa. Silakan Mbak Rosa Febiola. Mbak Rosa suaranya belum terdengar. Oh itu mic-nya mute lagi. Mas Hafiz. Mic-nya diaktifkan dulu. Mic-nya kembali mute. Sebentar, Pak. Iya, ini udah saya coba untuk unmute. Nah, coba Mbak Rosa. Oke, sudah. Mbak Rosa, dengar? Mbak Rosa terdengar? Aktifnya belum, mic-nya belum aktif nih. Nah, ini sudah ini Mbak Rosa. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di chat Mbak Rosa kalau suaranya bermasalah mikrofonnya.
Nah, baik, adik-adik yang lain jika ada pertanyaan, silakan acungkan tangannya atau tulis di chatnya. Nanti kakak akan bantu. Jadi diulang, materi pagi ini kita tentang puisi ya, sedang membahas tentang puisi. Tadi sudah disampaikan materi yang ada di video conference ini akan bisa diakses besok di media sosial Rumah Belajar. Ibu Kartina, video Ibu dan materi Ibu nanti akan bisa dipakai lagi di kelas Ibu. Videonya akan tersedia di media sosial Rumah Belajar. Oh iya. Nah, mungkin Ibu silakan di resume sekali lagi Bu, karena waktu kita sudah terbatas. Silakan disimpulkan Ibu. Ya, baik Pak. Saya akan simpulkan materi pada pagi ini tentang puisi. Jadi puisi merupakan karya imajinatif suatu saya ya. Nah, secara umum ya puisi itu merupakan karya sastra ya, karya sastra yang diciptakan oleh penyair. Nah, dalam karya sastra yang diciptakan penyair itu biasa menggunakan kata-kata yang padat dan menggunakan kata-kata yang bermakna kias atau imajinatif. Nah, dalam puisi akan terasa ada suasana. Jadi kalau dalam puisi tidak ada suasana, apa saja itu suasana itu sangat penting ya. Nah, suasana yang kita rasakan pada saat membaca puisi atau mendengarkan orang membaca puisi. Kemudian dalam suatu puisi ada tema. Jadi tema yang disampaikan oleh penyair atau ide dasar yang ingin disampaikan penyair. Temanya bisa tentang sosial atau tentang religius atau keagamaan atau bisa juga tentang pendidikan keagamaan ya. Kemudian yang berikutnya dalam suatu puisi itu ada makna. Jadi makna puisi. Nah, makna itu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian dalam membuat puisi atau dalam suatu puisi ada yang dinamakan unsur yang membangun puisi. Nah, diantaranya adalah diksi ya. Diksi dalam suatu puisi. Nah, di sini sebenarnya tadi ada imajinasi, kemudian ada kata-kata konkret dalam puisi, kemudian ada rima atau ritme. Gitu. Nah, kemudian untuk menganalisis diksi dalam puisi, di sini pilihan kata diksi di situ, kemudian yang berikutnya ada makna kias diksi itu, kemudian ada makna lambangnya, kemudian ada persamaan bunyi atau rima. Demikian Pak Irfana kesimpulannya, harapannya semoga puisi atau puisi-puisi baik puisi lama, puisi baru atau puisi kontemporer sekarang ini bisa terus siswa terus bisa menciptakan puisi-puisi tersebut. Nah, mungkin kalau supaya orang tahu hasil karya kita, silakan di media sosial ya. Tapi tentu yang sifatnya tidak menyinggung, sara dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Irfana. Terima kasih Bu Kartina. Nah, demikian Bapak Ibu, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartina, materi tentang puisi untuk kelas 10 yang akan bisa disimak kembali nanti di media sosial Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu setelah sesi ini berakhir, jika ada yang ketinggalan ataupun ingin mengulang kembali, silakan bergabung di bisa puisi cerita dan sangat membantu juga materi ini bagi para siswa untuk mempermudah mereka membuat puisi. Baik Bapak Ibu Kartina, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung di program Sapa Duta Rumah Belajar. Jangan bosan-bosan Ibu, mohon maaf kalau ada Ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih juga Pak Irfana. Saya mengucapkan terima kasih kepada juga. Mohon maaf apabila terdapat mohon maaf ya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu, sudah luar biasa materinya, PowerPoint-nya, penyampaiannya sudah sangat jelas.